Ya, selamat pagi sahabat-sahabat semua dan terima kasih Ibu Ito Diana Tobing atas kesempatannya dan tentunya salam kenal bagi sahabat-sahabat semua ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan ya, satu renungan yang topiknya adalah menikmati berkat keselamatan, ya, menikmati berkat keselamatan. Nah, rekan-rekan kita semua tahu bahwa kehidupan kita sesuai dengan kitab suci ada dua hal penting di Alkitab. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Di mana di perjanjian lama itu ada hukum Taurat, di perjanjian baru ada kasih karunia. Dan tadi sudah Ito Tobing juga sudah sebutkan bahwa kita telah ditebus dengan darah yang kudus, ya, ditebus dengan harganya mahal. Jadi udah selesai kita ditebus ya. Mari saya sharingkan topiknya. Sahabat-sahabat sekalian, menikmati berkat keselamatan. Ya, ini bersama Morning Prayer Sola Fide. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjut. Nah, satu, telah menghidupkan kita dalam Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 4 sampai 10, ya. Tetapi Allah ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat 5. Nah, di sini ada kata telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sahabat-sahabat sekalian, kata telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus ini pun ya sering tidak dipahami oleh banyak orang. Karena orang masih berharap, ya, banyak orang berharap nanti, ya, masih banyak orang berharap nanti, setelah dikubur baru dihidupkan, ya, setelah dikubur baru dihidupkan. Nah, ini banyak sekali orang berpikir demikian. Padahal di sini ayatnya sudah jelas. Karena di perjanjian lama itu berbicara hal-hal yang fisik, ya, sifatnya fisik. Ritual-ritualnya bersifat fisik. Tetapi di perjanjian baru, poin penting fokus kita berbicara hal-hal yang bersifat spiritual, hal rohani. Nah, ini dua hal yang berbeda. Satu bersifat fisik, satu bersifat rohani. Nah, ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya sahabat sekalian. Jadi, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati. Nah, jadi kita telah mati. Jadi kata mati dan meninggal dunia, dua hal yang berbeda yang harus kita lihat konteksnya waktu kita baca firman Tuhan. Ya, jadi kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini sesuai juga dengan Galatia 2 ayat 19-20 bahwa kita telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, ya, dan kita telah hidup dan Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, di mana di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan ya oleh rahmatnya, ya oleh karena rahmatnya, ya oleh karena dianya, ya karena Kristus, oleh karena matinya di kayu salib, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, ayat 6 Efesus 2 ayat 6 katakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Jadi kita telah bangkit. Bangkit dalam manusia baru. Bukan bangkit dari kubur, tubuhnya bangkit dari kubur, tidak. Bangkit manusia roh, manusia spiritual kita, tubuh rohani kita bangkit, ya. Jadi di dalam Kristus itu, ya, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Jadi saudara, manusia baru kita, manusia rohani kita, tubuh Kristus. Bersama Kristus kita sudah ada di sorga. Nah, puji Tuhan, luar biasa ya teman-teman. Nah, di ayat 7 apa dikatakan? Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Nah, supaya pada masa yang akan datang ini bukan nanti tidak.
ini adalah pada masa itu diberitakan poin pentingnya itu secara de facto-nya waktu Bait Allah hancur. Ya, waktu Bait Allah hancur tahun 70 Masehi baru pemahaman, pengertian orang percaya sempurna, ya. Nah, disitulah kesempurnaan kesatuan antara orang percaya dengan Kristus, di mana tubuhnya orang percaya menjadi tubuhnya dan Kristus menjadi kepala, gitu. Jadi poinnya di situ, bukan ini, bukan nanti, bukan begitu, ya, bukan. Menikmati berkat keselamatan. Efesus 2 ayat 6 tadi dalam bahasa Inggrisnya, ini penting sekali bahasa Inggrisnya. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ. Jadi kita sudah ya dibangkitkan bersama Dia, didudukkan bersama Dia di mana? Di alam sorgawi, di tempat yang sorgawi, di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau berbicara sorga itu berbicara Kristus Yesus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka didukung juga ya, karena ayat dengan ayat ini semua saling support ya, dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu itu semua saling relasinya sangat kuat ya, sangat kuat. Saling mensupport satu dengan yang lain. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang. Nah, barang siapa menang ini berbicara orang percaya yang ada di dalam Tuhan. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ya, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Nah, bait suci Allahku ini bercerita tubuh Kristus yang bangkit pada hari ketiga, ya. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu apa? Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, kita ini semua telah turun dari sorga, karena di Efesus 2 nanti ayat 10 dikatakan, kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus. Ya, kita sudah diciptakan dalam Kristus. Maka kita semua turun dari sorga, dari Kristus, ya. Karena Kristus itulah sorga, ya. Kristus Yesus lah, di dalam Kristus Yesus itulah sorga. Jadi kita sudah turun dari sorga, ya. Maka nama kita diberi nama Yerusalem baru, yang turun dari sorga. Itulah nama yang Tuhan berikan, ya, yang baru, nama Tuhan yang baru. Nah, Ibrani 4 ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya. Nah, tempat perhentiannya di mana? Ya, kalau ini hari Sabat. Kalau dulu di Perjanjian Lama disebut hari Sabat. Ya, tempat perhentiannya tidak lain adalah apa? Kalau dulu bangsa Israel keluar dari Mesir, itu tempat perhentiannya adalah apa? Tanah perjanjian. Nah, itu yang arti fisik. Tetapi kita berbicara hal rohani, yaitu tempat perhentiannya adalah dalam tubuh Kristus. Ya, di dalam Kristus itu sendirilah tempat perhentiannya. Ya, jadi kita ini telah masuk di dalam Kristus sebagai tempat perhentian kita. Ya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. So, sahabat-sahabat sekalian, so be happy in your life, dalam hidup kita bersama. Ya. Amen. Tidak sibuk ini dan itu, tidak cari perhatian Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah sayang kita. Ya, Amen. Tuhan mengasihi saudara dan saya, mengasihi anak-anak kita. Ya, kita tahu bahwa kita telah diselamatkan karena jiwa kita yang diselamatkan. So be happy. Nah, menikmati berkat keselamatan, masih sambung. Nah, ingat di Efesus 2 ayat 8-10. Di ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Dan ingat saudaraku, iman itu berbicara bukan iman saya, iman si B, si A lebih tinggi dari iman si B, iman si C lebih tinggi dari si D. Tidak. Iman itu berbicara Kristus. Ya, Kristus Yesus itulah sang iman itu. Ya, maka di 1 Petrus 1 ayat 9 juga dikatakan, engkau telah mencapai tujuan imanmu, yaitu Kristusmu,
yang telah turun ke bumi, telah mati di kayu salib, dan telah bangkit dan terjadi pencurahan Roh Kudus, maka jiwa kita selamat. Ya, jadi semuanya nggak ada hasil usaha kita, karena ini semua agendanya Tuhan. Tuhan yang melakukan, kita tinggal menerimanya dengan puji Tuhan, mengaminkan, menghidupinya dalam hidup kita. Bersyukur, ya. Nah ini, ayat 9 katakan, ini bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Nah, ingat, ayat 10 katakan, karena kita ini apa? Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi untuk melakukan pekerjaan baik, ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya apa? Nah, bukan kita melakukan pekerjaan baik itu, perbaiki ini, itu dan ini, bantu orang, itu semua bagus. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya adalah sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 20 adalah, ya, sebelum dunia ada, Kristus sudah ada, tapi karena oleh manusia, ya, sejak zaman dulu, ia turun ke dunia di zaman akhir, yaitu di zaman waktu dia turun ke bumi dalam rangka kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Ya, itulah pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan. Kita hidup di dalam Sang Kristus itu, ya, dan menceritakan semua itu kepada banyak orang, menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa ada hal baik yang sudah dilakukan orang, karya besar di kayu salib. Nah, kita hidup di dalam Sang Kristus yang melakukan pekerjaan baik itu. Nah, ini penting sekali, sahabat-sahabat sekalian. Nah, 3, relasi kita, ya, karena kita sudah menikmati, ya, menikmati hidup dalam Dia, ya, maka relasi kita dalam roh dan kebenaran. Nah, Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Jadi waktu Yesus berbicara sama wanita Samaria itu pun sudah tiba waktunya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi every moment, setiap saat dalam kehidupan kita, apakah kita lagi nyetir, kita lagi mau tidur, itu kita connect. Setiap saat kita connect sama Tuhan dalam pikiran dan hati kita. Ya, dalam roh dan kebenaran. Ya, karena yang diselamatkan itu jiwa saudara. Jiwa kita ini bersatu dengan roh Dia. Jadi kita connect setiap saat, kita connect sama Dia. Amen. Sama Tuhan. Ini penting sekali saudaraku. Nah, ayat 24 katakan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. So, bukan kita mengutamakan doa puasa, sibuk ini dan itu. Kalau kita kembali kepada doa puasa itu dan ini, berarti kita kembali kepada hukum Taurat. Kita kembali kepada perjanjian lama. Tidak. No. Kita tidak menyembah di sana, di sini, di gunung, di Yerusalem. Enggak. Ya. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Connect every moment. Melihat potensi apa yang Tuhan taruh untuk kita berikan yang terbaik bagi kehidupan ini. Itu yang penting. Nah, 4. Tuhan yang melakukannya. Dan bersyukurlah. Jadi bukan saudara dan saya yang melakukannya. Tuhan yang melakukan sesuai agenda Tuhan, saudaraku. Ada amin ya. Ini luar biasa. Jadi mari kita bersyukur, mengaminkan, menghidupinya, mengalaminya, menikmatinya. Wow, dahsyat sekali saudara. Maka Filipi 2 ayat 13 katakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam saudara dan saya, di dalam orang percaya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sesuai kerelaan Tuhanlah mengalir melalui kita, anak-anaknya, sehingga kita menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Amen. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berdiri, kita akan menjadi kesaksian. Ya, Kolose 3 ayat 17 berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan,
lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi inilah yang kita lakukan. Baik perkataan kita, perbuatan kita. Lakukanlah semua itu atas nama Tuhan Yesus. Karena Dia hidup dalam saudara dan saya. Dia yang melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Dia yang mengalir. Mengucap syukur. Karena Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memberi kemampuan kepada saudara dan saya. Ada amin. Ini luar biasa sekali. Ya. Maka di Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Untuk siapa? Untuk kehidupan ini. Ya, ini maksudnya adalah kita memberikan karya terbaik kita, hati kita juga untuk kehidupan ini. Karena waktu kita memberikan untuk kehidupan ini yang terbaik, itu memberikan untuk Tuhan, udah. Ya. Karena manusia semua ini, alam ini diciptakan oleh Tuhan. So Tuhan mau kita memberikan karya terbaik bagi kehidupan. Seperti Yesus waktu turun ke bumi, memberikan karya terbaik bagi kehidupan. Untuk itu, Kristus yang hidup di dalam saudara dan saya, yang mengalir sesuai kemauannya, kerelaannya. Maka Kristus mengekspresikan dirinya melalui saudara dan saya. Ya, untuk kehidupan ini. Luar biasa sekali ya, teman-teman sekalian. Nah, ini ajakan yang terakhir. Ajakan bagi saudara dan saya. Ajakan. Mari kita pahami, mari kita hidupi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu Immanuel. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang beserta dengan kita. Yang omnipresent. Maha hadir. Karena sekarang Dia ada di mana-mana. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia maha hadir. Kristus itu maha hadir. Mari sama-sama kita hidupi Kristus dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Karena waktu Yesus bersama muridnya naik perahu, ditimpus angin ribut, Yesus tertidur di buritan. Mereka mengalami masalah, akhirnya mereka membangunkan Yesus. Mereka tidak mampu mengatasi masalah hidupnya. Ya, maka Yesus menyelesaikannya. Maka kita pun dalam kehidupan kita, mari bersama Tuhan, nikmati relasi hidup bersama Tuhan. Dan apapun pergumulan hidup kita, ada Tuhan di dalam kita. Ya, so semua masalah nggak ada masalah. Ya, dan sebagai pemenang, kita adalah sebagai pemenang, saudaraku. Kita sebagai pemenang. Kita telah bersatu dalam Kristus dan tidak keluar lagi serta memiliki damai sejahtera. Jadi saudara dan saya, kita tidak pernah keluar lagi dari Kristus, Sang Bait Suci Allah yang baru. Ya. Kita bersatu dengan Dia. So be happy, ya. Damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam hidup kita. Nah, lakukan yang terbaik bagi kehidupan ini. So be happy in your life. Bersama keluarga, bersama sahabat, bersama komunitas, be happy. Bersyukur, ya. Mari kita menjadi kesaksian dan menginspirasi banyak orang. Do the best in your life. Bagi Indonesia, bagi keluar, bagi bangsa-bangsa. Ini penting, saudaraku. Ya, itulah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saudaraku. Mari kita menikmati Tuhan, menikmati berkat keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Be happy in your life. So jangan pernah khawatir, tidak ada intimidasi apapun dalam hidup saudara, karena ada Tuhan hidup dalam saudara dan saya. Amin, amin, amin. Thank you, sahabat sekalian. Terima kasih. Puji Tuhan, saudaraku. Luar biasa ya, kita boleh menikmati berkat keselamatan yang dari Tuhan itu luar biasa. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Tuhan itu sangat baik, Dia sangat mengasihi kita. Kenapa Dia menyelamatkan kita? Hanya dengan satu alasan, Dia mengasihi kita. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan sekarang bagian kita adalah kita hidup di dalamnya dan melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan. Ya. Yaitu apa yang berkenan bagi Tuhan, yaitu isi hatinya.
kita mulai memberitakan Injil, ya, menjadi saksi, dan kebaikan hati kita diketahui semua orang, sehingga banyak orang yang tertarik datang pada Yesus. Amin ya saudaraku. Biarlah kita pada pagi ini terus bersyukur untuk firman Tuhan yang luar biasa yang kita dengarkan pagi ini. Puji Tuhan saudara, mari kita semangat dan bertekad, saya mau memulai hidup yang lebih lagi indah, lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, sehingga hidup saya semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Girsang.